Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Pak. Silakan duduk. Iya, makasih. 3, 2, 1. Maaf ya, Pak. Ada kepentingan apa, Pak? Oh iya, aku tadi mampir aja mau ketemu Pak Ketum. Ada Pak Ketumnya? Oh, kebetulan Pak Ketumnya lagi keluar kota. Oh iya. Emang tadi kebetulan lagi ke Bandung, jadi saya mampir aja gitu. Saya dari PU, Mbak. Oh, Bapak dari PU. Iya. Perkenalkan saya Puji, sekretarisnya Pak Ketum. Oh iya. Ya beginilah Pak keadaan kantor kami. Namanya juga kantor sewaan ya, Pak. Iya. Mau minum apa, Pak? Aja gampang ngobrol-ngobrol aja sebentar. Oh, oke. Ngobrol-ngobrol, kegiatannya apa nih Pak? Asosiasi ini sekarang? Ya, saya sedang mempersiapkan akreditasi asosiasi ini, Pak. Kebetulan Bapak datang ke sini, jadi saya ingin menanyakan mengenai akreditasi. Bagaimana sih Pak tahapan akreditasi itu? Saya tugasnya di PU juga sih Mbak. Kebetulan di satu direktorat jenderal memang sama yang ngurusi akreditasi. Tetapi bukan bagian saya nih sebenarnya. Bagian akreditasi adalah di lantai 13 gitu, di Direktorat Kelembagaan. Kalau saya di Direktorat Kompetensi gitu. Tapi saya ikut terlibat di dalam penyusunan peraturan menterinya. Jadi mungkin saya bisa menyampaikan ya informasi awal ya. Jadi akreditasi asosiasi ini itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 gitu. Dan juga terkait dengan Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2020 gitu. Di sanalah tentang akreditasi asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi maupun asosiasi terkait rantai pasok. Gitu. Nah ini asosiasi apa nih Mbak? Ini termasuknya. Ini kan asosiasi profesi ya. Iya. Jadi kalau asosiasi profesi maupun asosiasi badan usaha tadi, asosiasi rantai pasok gitu, semuanya harus diakreditasi oleh Menteri PU gitu. Nah, akreditasi itu adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan. Jadi kegiatan akreditasi ini adalah kegiatan penilaian gitu. Penilaian dalam bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan ya, kelayakan asosiasi. Akreditasi asosiasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu sebenarnya. Penjaminan mutu asosiasi untuk menentukan kelayakan asosiasi tersebut. Jadi tata cara akreditasi asosiasi itu Mbak dilaksanakan melalui tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pengajuan permohonan, kedua adalah tahapan verifikasi dan validasi, serta tahapan penilaian dan penetapan. Oh ya Pak, kalau untuk pengajuannya itu melalui apa ya Pak? Apakah ada web atau alamat atau apa, email atau apa gitu? Pengajuan permohonan dan persyaratan itu Mbak, yaitu pengumuman. Pertama dilakukan pengumuman dulu pelaksanaan akreditasi asosiasi profesi yang tercantum pada running tag webnya PU, Kementerian PU. Jadi nanti bisa dilihat di www.pu.go.id. Yang kedua, pemohon menyampaikan permohonan akreditasi asosiasi ini, dokumen persyaratan akreditasi dan dokumen tambahannya secara elektronik melalui aplikasi. Nanti ada linknya ya di sana. Ketiga yaitu dalam hal aplikasi akreditasi belum tersedia atau terdapat kendala dalam akreditasi gitu, mengakses ya aplikasi, pemohon akreditasi disampaikan kepada pengarah melalui sekretariat dengan cara mengisi formulir registrasi sesuai dengan format 1
format 2 dan format 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang akreditasi, atau melalui email aplikasi jakon@pu.go.id dan aplikasi jakon@gmail.com. Oh iya Pak, asosiasi profesi khusus itu apa ya Pak? Iya, jadi asosiasi profesi itu ada umum, ada khusus. Asosiasi profesi khusus tadi merupakan asosiasi profesi yang mewadai tenaga kerja konstruksi ahli pada satu subklasifikasi aja, khusus jalan kayak gitu kan. Atau dalam satu klasifikasi bidang keilmuan, arsitek aja gitu, sipil aja, baik yang memiliki cabang maupun yang tidak memiliki cabang. Maka dari itu untuk akreditasi ini yang pertama kali ya, akreditasi ya, asosiasi yang profesi yang mempunyai lebih dari satu klasifikasi bidang keilmuan dapat tetap diproses permohonan akreditasinya. Yang kelima yaitu larangan pertentangan kepentingan. Jadi seorang pengurus asosiasi tidak merangkap sebagai pengurus pada asosiasi profesi lain yang mengikuti proses akreditasi yang sama dan dibuktikan dengan surat pernyataan. Jadi kalau di sini gitu tidak boleh merangkap ketum di tempat lain yang sama-sama mengajukan akreditasi. Yang keenam berikutnya yaitu satu data peserta. Setiap asosiasi profesi hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu data permohonan akreditasi. Data asosiasi beserta seluruh cabangnya disampaikan oleh asosiasi tingkat pusat. Setiap asosiasi cabang yang menjadi anggota dari sebuah asosiasi profesi dilarang menjadi pemohon akreditasi asosiasi profesi secara sendiri. Nah, 7 tentang biaya ya. Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti proses akreditasi. Pokja tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. Dalam akreditasi pertama kali oleh Menteri PU, biaya verifikasi dan validasi serta penilaian bersumber dari APBN. Untuk yang pertama kali ini Kak, yang pertama nih ya. Nanti berikutnya adalah ditanggung oleh peserta. 8 yaitu dokumen persyaratan akreditasi terdiri dari surat permohonan akreditasi yang ditandatangani oleh ketum. Jadi Pak Ketum yang boleh bertanda tangan, bukan sekretaris atau bukan pegawai ya. Atau sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi sesuai format 1 yang tercantum dalam lampiran 2 Permen PU nomor 10 tahun 2020. Ya. Pak, kalau untuk sarana dan prasarana di sini apakah sudah mencukupi atau belum ya? Ya harus dilakukan penilaian dulu ya. Jadi sarana ini yang dinilai adalah bangunan kantor, wajib ada. Dicek nanti alamat kantor, ada nggak persamaan alamat kantor dengan asosiasi lainnya gitu. Jangan-jangan satu gedung dipakai 2 asosiasi. Kemudian pengecekan konsistensi alamat kantor dengan surat keterangan domisili tadi. Kalau surat keterangan domisili ada di sini, berarti kantornya ada di sini, nanti jangan-jangan terus pindah, nggak ketahuan. Pengecekan foto kantor asosiasi secara keseluruhan. Kemudian dalam hal asosiasi menyatakan melakukan penggunaan kantor virtual itu, maka kepemilikan kantor harus dinyatakan kepemilikannya itu kantornya dinyatakan tidak sah kalau cuma kantornya virtual. Perlengkapan kantor yang wajib yang wajib dimiliki, yaitu minimal memiliki meja, kursi, telepon kantor, komputer, dan printer. Saya rasa asosiasi udah punya ini ya. Kan ini meja, kursi, telepon, komputer, dan printer ya. Kemudian dicek juga kepemilikan cabang. Di cabang juga cek. Cabang yang diakui yang memiliki perlengkapan kantor minimal. Kemudian wajib memiliki SDM atau pegawai ya, dicek daftar karyawannya ada berapa. Nah, di sini kantor asosiasi ini punya kantor karyawan berapa nih? Kemudian juga harus punya website gitu. Adanya kepemilikan website akan menambah scoring untuk nilai asosiasi tadi. Dengan minimal konten website adalah kegiatan dan produk dari asosiasi. Tadi tanya tentang penilaian ya, Mbak Puji ya. Saya sampaikan ini aja ya, garis besarnya ya.
penilaian akreditasi asosiasi dibuat oleh Pokja gitu, dituangkan dalam bentuk laporan penilaian akreditasi asosiasi yang meliputi berita acara itu meliputi verifikasi dan validasi dan hasil akreditasi asosiasi. Jadi laporan penilaian akreditasi asosiasi ini nantinya disampaikan kepada pengarah gitu. Nah, pengarah menyampaikan laporan pelaksanaan akreditasi asosiasi kepada menteri berdasarkan hasil kajian terhadap laporan penilaian akreditasi asosiasi. Nantinya menteri menetapkan status akreditasi asosiasi tersebut dalam bentuk surat keputusan menteri. Kelima yaitu hasil setelah ditetapkan oleh Menteri PUPR diumumkan oleh sekretariat melalui aplikasi akreditasi. Mungkin ada webnya di situ. Iya, jadi Mbak Puji siapkan aja dokumen-dokumen yang saya sampaikan tadi ya. Ini gini Mbak Puji, seluruh dokumen dan validasi verifikasi tadi itu sifatnya rahasia gitu. Sehingga disimpan ya oleh panitia dengan baik dan tidak diperbolehkan memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat informasi dari dan atau dokumen hasil dari verifikasi dan validasi tadi. Jadi ini dokumen ini sangat dirahasiakan lah, dijamin kerahasiaannya oleh Pokja. Oh begitu, baiklah Pak, terima kasih untuk semua infonya. Nanti kalau saya butuh atau informasi yang lainnya saya bisa hubungin Bapak atau teman Bapak. Oke, silakan, nanti siap kami bantu ya. Mbak, ini karena udah sore, saya salam aja ya sama Pak Ketum ya. Oh, iya. Nanti disampaikan ya Pak ya. Iya, saya mohon pamit, kita mau balik ke Jakarta. Oke, siap. Takut macet Mbak. Nah, siap Pak. Iya. Makasih ya Mbak. Iya. Iya, makasih Mbak Puji. Iya. Makasih juga ya Pak ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.